Di kasus ini kan lingkungan pemerintah Pekalongan itu kan ada istilah perusahaan ibu. Jadi segala proyek-proyek itu kalau udah ada perusahaan ibu kayaknya yang lain lewat, tersingkir. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Fadia, dia mengintervensi ke sejumlah kepala dinas tuh untuk menggunakan jasa perusahaan ini gitu. Nah, jadi ini yang kemudian agak beda dengan case-case yang lain. Case yang lain adalah tolong tunjuk ini nanti komisinya buat bupati. Tapi di kasus ini adalah tolong pakai ini biar bupati yang dapat. Ini kan OTT yang kesekian nih untuk kepala daerah. Artinya apa? Retret yang dilakukan oleh Kemendagri, Prabowo itu gagal. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Lagu dangdut yang sudah lama tidak kita dengar, sekarang terdengar lagi. Ciki Ciki Bum Bum. Nah, ini berhubungan dengan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK kepada mantan penyanyinya, Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Nah, untuk membahas soal mengapa bupati, kepala daerah lagi-lagi terjerat OTT KPK, bagaimana konstruksi kasusnya, ya, dan apa lesson atau pelajaran dari kasus ini, kita akan ngobrol dengan Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas. Bung Emerson, Ya, Pak. Dulu pernah dengar nggak lagu Ciki Ciki Bum Bum ini? Itu pernah ya, itu mungkin 2000, mungkin 10 tahun lalu, hampir 10 tahun lalu ya kira-kira. Sempat terkenal ya? Sempat terkenal gitu ya. Ikut joget juga dong? Paling jempol aja Pak Nan. Kalau badan kayaknya agak malu. Nah yang menarik Bung Emerson, setelah ditangkap oleh KPK, Fadia ini menyampaikan satu alasan. Saya ini kan dulu pedangdut, jadi ya nggak paham soal birokrasi, ya, nggak paham soal tata pemerintahan. Iya. Tapi anehnya dia itu kan sudah 2 periode sebagai kepala daerah. 2 periode plus ya sebenarnya. 2 periode plus. Karena sebelumnya kan Fadia itu wakil bupati 2011, 2016, kemudian jadi bupati 2021, 2024, kemudian terpilih 2025, 2030. Jadi kalau dia bilang sebenarnya nggak paham soal pengadaan barang dan jasa, kok nggak masuk akal. Jadi kemarin itu kerjanya ngapain gitu ya? Nyanyi dangdut aja. Atau nyanyi dangdut aja. Atau menciptakan lagu dangdut baru. Bisa jadi. Jadi sambil turun ke masyarakat, yang ditawarkan bukan program-program kesejahteraan, tapi mungkin tawaran-tawaran nyanyi dangdut gitu. Album baru. Album baru. Nah ini yang juga baru ya dari apa yang dilakukan oleh KPK. Ini kan kasusnya Bupati Pekalongan ini dijerat dengan pasal 12B kalau nggak salah. Ya betul. Ini berhubungan dengan satu pola OTT yang agak berbeda ya, yang dilakukan oleh KPK. Biasanya kan pasal suap, Ya. gratifikasi gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya larinya ke konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jadi memang di case, jadi gini, kalau bicara soal kasus korupsi kepala daerah itu paling enggak ada 4 modus yang sering dilakukan. Pertama itu modus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua itu soal jual beli jabatan. Yang ketiga itu soal perizinan. Yang keempat itu soal penyalahgunaan APBD. Nah ini yang seringkali memang itu bicara soal pengadaan barang dan jasa. Jadi mayoritas korupsi kepala daerah mayoritas adalah pengadaan barang dan jasa. Nah apa bedanya Fadia Arafik dengan kepala daerah yang lain? Untuk kasus Fadia Arafik ini menarik ya. Jadi ini berbeda dengan kasus kepala daerah yang lain. Biasanya kepala daerah yang lain itu adalah minta komisi. Jadi minta komisi dari pengadaan baik di depan maupun di belakang ataupun di tengah ya. Terkait dengan proyek-proyek yang masuk ke pemerintahan daerah, terima beres. Jadi dia nggak terlibat secara langsung gitu ya. Nah kalau Fadia Arafik itu lewat perusahaan keluarga dia gitu, perusahaan yang didirikan oleh suaminya, anggota DPR RI dan juga anaknya gitu ya. Nah Fadia Arafik disebut-sebut sebagai penerima manfaat dari perusahaan tersebut. Ada nama perusahaannya, inisialnya RNB gitu ya, yang itu di Nusantara Berjaya. Begitu. Memang jaya ya? Jaya selama Fadia Arafik jadi bupati ya mungkin perusahaan ini yang berjaya. Jaya.
sambil goyang dangdut Pak. Nah, berarti kan memang ini ada satu situasi di mana dia mengontrol pengadaan bukan hanya untuk menentukan siapa pemenangnya ya, Ya. tapi juga justru meletakkan perusahaan keluarga sebagai salah satu yang harus selalu mendapatkan proyek ya. Ya. Karena kalau di hitungan KPK itu kan selama 2025 sudah megang sampai 17 kali outsourcing ya bahasanya. Kita sendiri belum tahu detailnya outsourcing yang dimaksud seperti apa. Apakah subkon modelnya atau direct dia menjadi pelaksana proyek ya. Tapi dari itu saja terkumpul uang yang mengalir diduga ke keluarganya itu senilai 19 miliar. Jadi di kasus ini kan kalau di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan itu kan ada istilah soal perusahaan ibu. Perusahaan milik ibu tanda kutip ya. Jadi walaupun Bukan ibunya. bukan ibunya, perusahaan ibu itu maksudnya ibu bupati kayaknya. Bupati yang Pekalongan. Jadi jadi segala proyek-proyek itu kalau udah ada perusahaan ibu kayaknya yang lain lewat, tersingkir. Jadi ini yang kemudian terjadi walaupun memang mungkin secara dokumen hukum nama Fadia nggak ada di situ. Tapi orang atau udah jadi kayak rahasia umum di sana bahwa ini adalah perusahaan tanda kutip punya atau Ya iyalah kan suaminya yang betul. Ya. kecuali dia nggak suami istri, ya kan. Kebetulan juga anaknya kan yang juga anggota DPRD Pekalongan ikut jadi direksi ya kalau nggak salah. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Fadia, dia mengintervensi ke sejumlah kepala dinas tuh untuk menggunakan jasa perusahaan ini. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian agak beda dengan case-case yang lain. Case yang lain adalah tolong tunjuk ini nanti komisinya buat bupati. Tapi di kasus ini adalah tolong pakai ini biar bupati yang dapat gitu. Nah, ini satu hal yang menarik sebenarnya dia itu sudah diingatkan oleh Sekda. Oke. Ya bahwa ini berpotensi konflik kepentingan Bu. Ini ya bahasanya kalau kita bisa tafsirkan begitu. Tapi diabaikan. Dan ini agak kontradiktif dengan alasan dia bahwa saya pedangdut. Jadi saya nggak ngerti itu aturan birokrasi, tata pemerintahan gitu. Dalam kasus-kasus korupsi kepala daerah ya, sebenarnya mungkin Fadia bilang bahwa dia nggak paham karena dia pedangdut. Di tempat yang lain atau di daerah yang lain sebenarnya mereka paham. Ngerti soal apa itu korupsi, gratifikasi, suap penyuap mereka paham. Tapi ini kan isu soal keserakahan. Jadi kecenderungannya adalah mereka nggak berhenti kalau nggak kena OTT. Atau nggak kena masalah begitu, atau nggak misalnya ada proses hukum yang agak lebih keras. Nah sepanjang itu ya pasti mereka akan berkilah. Saya kira saya nggak paham soal ini, selalu bilang bahwa yang dilakukan sudah benar. Ini yang akan terjadi di semua kepala daerah tuh. Jarang ada kepala daerah yang ngaku gitu bahwa saya bersalah gitu ya. Di kasus yang Pati aja menarik tuh, bahwa dia membantah gitu melakukan praktek-praktek misalnya jual beli jabatan, kemudian praktek-praktek misalnya korupsi yang lain yang umumnya dilakukan oleh kepala daerah. Dan ini ditangkapnya pas puasa lagi kan? Pas bulan puasa saya nggak tahu ya. Jadi jangan-jangan nih sebagai jihad kan, saya nggak tahu juga apakah jihad buat keluarga barangkali Pak Tan ya. Jadi perusahaan keluarga ya kalau ini kan bisnis aja. Jadi dia menganggap tidak ada masalah soal emang ada kemungkinan dia puasa juga sih. Bisa jadi gitu ya, nggak ada yang nanya. Bisa jadi Pak Tan. Jadi ada kontradiksi lagi gitu ya. Iya. Ritual keagamaan yang dia terapkan. Iya. Tapi memang korupsi itu nggak kenal waktu sih. Mau bulan puasa, nggak bulan puasa. Masa ingat ya, dulu juga ada banyak kejadian kan OTT di bulan Ramadan ya. OTT di bulan Ramadan, bahkan ada juga yang waktu itu sempat KPK tangani OTT itu berkaitan dengan THR. Jadi ini ada permintaan lewat THR, ini ada permintaan THR nih ya gitu ya untuk misalnya saya nggak tahu pejabat kah atau dulu politisi ya seingat saya yang itu minta THR dengan cara memeras gitu atau meminta gratifikasi dari pihak lain gitu. Bung Eson, kalau kita coba buka lagi
keterangan ya yang disampaikan KPK. KPK itu punya alat bukti yang jelek lah, ya, karena ada WA group yang di dalamnya ada bupati, di mana dia mengatur semua, terutama saat pembayaran dilakukan, meminta supaya kepala dinas mempercepat pembayaran kalau proyeknya sudah selesai, meminta bukti itu disampaikan juga di foto, dikirimkan ke WA group begitu, dan WA group ini diperoleh KPK dari penyitaan oleh KPK terhadap HP salah satu staf bupati. Lagi-lagi di sini kita melihat ya cara kepala daerah ngambil uang rakyat itu memang benar-benar terang-terang ya, dia jelas itu, dan nggak bisa dipungkiri karena dia meninggalkan jejak digital. Mungkin dia semangatnya transparansi kali Pak Adnan. Jadi kan artinya semuanya transparan, jadi kalaupun sudah setor nggak bisa klaim-klaim setor tanpa ada bukti setoran gitu ya. Untuk memastikan sebenarnya bahwa ada transaksi yang jelas. Jangan begitu, mungkin niatnya baik ya, niat dalam artian apa ya? Atau sebenarnya dalam bahasa lain dia nggak percaya sama anak buahnya. Bisa jadi nanti Harus ditunjukkan semua bukti. Memang ada tipikal watak orang-orang ya begitu ya, yang mereka tuh nggak percaya dengan omongan. Mana buktinya, kan selalu begitu ya. Nah padahal proses suap menyuap, transaksi suap menyuap itu kan seringkali tidak meninggalkan. Iya, kalau bisa jangan ada bukti. Jangan ada buktinya. Nah ini yang beda di kasus ini. Saya nggak tahu apakah dia memahami atau tidak soal yang model-model seperti ini. Tapi sebenarnya satu sisi yang lain, ini kan OTT yang kesekian nih untuk kepala daerah. Artinya apa? Retret yang dilakukan oleh Kemendagri, Prabowo itu gagal sebenarnya. Membina, meletakkan bahwa kepala daerah itu adalah sebenarnya panutan rakyat gitu ya. Kemudian bisa dicontoh, bukan jadi contoh yang buruk gitu ya. Nah, mereka pasti ikut kan? Pasti ikut kan Pak Adnan. Jadi apalagi kan partai bukan partai yang waktu itu sempat menolak retret ya. Iya. Jadi Golkar ya? Golkar kalau Fadia. Jadi omong kosong kalau dia tidak paham, saya rasa sih itu cuman dalih dia aja ya untuk menghindari proses hukum. Terakhir Bung Eson, soal pengembangan kasusnya. Kalau pasal konflik kepentingan memang sudah ada juga. Ya. Dan menurut Undang-Undang Tipikor memang itu bagian dari tindak pidana korupsi ya. Ya betul. Cuma kalau KPK bisa mengembangkan sampai ke ada dugaan yang lain-lain, misalnya kerugian keuangan negara nih. Karena bisa jadi markup terjadi kan. Iya, soal ini. Atau bahkan mungkin proyeknya fiktif. Karena dilakukan oleh keluarganya, tidak ada alat kontrol kan untuk masuk ke sana. Iya, kan pertanyaannya adalah kemana inspektorat Oke lah, inspektorat ada tapi kan nggak berdaya. Betul, nggak berdaya atas kepala di bawah kepala. Nah itu yang kemudian jadi kritik kita. Bagaimana misalnya fungsi-fungsi pengawasan di internal, baik di internal Kabupaten Pekalongan maupun juga DPRD Pekalongan kan nggak berjalan. Nah itu kemudian melanggengkan praktek-praktek korupsi itu. Jangan-jangan memang ada semacam proses pembagian praktek korupsi yang di mana wilayah yang eksekutif, mana wilayah legislatif. Nah terus gimana? KPK ngembanginnya harus sampai kemana ini? Ya ini kan baru Fadia kemudian orang-orang di bawahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana suaminya, bagaimana juga dengan anaknya. Jadi sekali lagi ketika KPK menangani kasus korupsi, yang selalu kita ingatkan adalah jangan hanya bongkar, tapi juga harus menuntaskan. Jadi siapa saja yang diduga terlibat, penerima manfaat gitu ya. Jadi jangan-jangan adalah Fadia itu bukan aktor utamanya. Jadi ada orang di balik pengendali yang mengendalikan Fadia. Atau setara lah. Ya atau setara ya. Kalau istilah hukumnya adalah bersama-sama Pak Adnan. Jadi jangan hanya Fadia saja yang diproses, tapi mereka-mereka yang diduga bersama-sama Fadia menerima keuntungan secara tidak sah, itu harus diproses oleh KPK. Oke Bung Eson, terima kasih untuk insight-nya. Demikian sahabat integritas, jangan lupa berikan komentar, ya, kemudian like, subscribe channel ini kalau belum subscribe.
Dan jika ingin iseng-iseng mampir lagi ke YouTube channelnya lagu Ciki Ciki Bum Bum, silahkan karena juga lagi rame di sana. Ada beberapa komentar yang menarik, misalnya ini tempat kumpul warga Konoha pasca OTT KPK, gitu ya. Ada lagi yang mengatakan mampir ke sini gara-gara OTT KPK gitu. Jadi silakan sambil menunggu ngabuburit, itu layak didengar. Tapi tidak layak diikuti perilakunya. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.